Selamat malam sahabat GPIB, salam sejahtera bagi kita semua. Bersama dengan saya, Pendeta Dian Natalia Hutagaul Otemusu, yang saat ini boleh melayani di Jemaat GPIB Immanuel Parepare, Bajem Anugerah Pindrang. Sahabat GPIB, mari kita bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan untuk menutup hari ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Allah, Tritunggal Pembaharu hidup kami, saat ini nyatakanlah hikmat-Mu melalui pembacaan Alkitab, supaya kami memiliki tuntunan untuk terus melangkah di dunia, dan di dalamnya kami menyongsong kegenapan janji keselamatan-Mu. Kiranya firman ini menjadi suluh bagi langkah kami. Dalam Kristus Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, bacaan Alkitab kita pada malam hari ini terdapat di dalam kitab Kejadian pasal 18 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-20 yang mengatakan, lalu orang-orang itu berangkat dari sana dan memandang ke arah Sodom. Abraham berjalan bersama mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan dari Abraham apa yang hendak kulakukan? Bukankah Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di bumi akan mendapat berkat? Sebab aku telah memilih dia supaya ia memerintahkan anak-anaknya dan keturunannya untuk tetap mengikuti jalan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, juga supaya Tuhan memberi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Berfirmanlah Tuhan, jeritan terhadap Sodom dan Gomora sungguh banyak dan sungguh sangat berat dosanya. Baiklah aku turun dan melihat apakah mereka benar-benar telah berperilaku seperti jeritan yang sampai kepadaku. Jika tidak, aku akan mengetahuinya. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang membaca, mendengar, serta merenungkan dan memberlakukan firman-Nya. Terpujilah Kristus, Maranatha. Sahabat GPIB yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kesetiaan tentu adalah menjadi salah satu karakter yang paling diidam-idamkan oleh banyak orang. Setiap orang tentu punya atau ingin memiliki seorang teman yang setia, memiliki sosok pasangan yang setia, punya keluarga yang setia, dan lain sebagainya. Sehingga kesetiaan diidamkan karena kesetiaan itu yang memberikan sebuah rasa percaya bahwa orang-orang yang setia pasti tidak akan meninggalkan atau mengkhianati. Nah, orang-orang yang setia pasti akan menolong ketika ada kesulitan, dan tentunya pastinya akan menjadi sahabat yang bisa dapat dipercaya. Tetapi meskipun kesetiaan itu diidam-idamkan, Bapak Ibu Saudara, sahabat GPIB, bukan berarti mudah untuk memiliki karakter setia atau mendapatkan orang-orang yang setia di sekitaran kita. Nah, bukankah kehidupan penuh juga dengan kisah-kisah yang berisikan tentang pengkhianatan, perselingkuhan, pengalaman-pengalaman orang-orang yang ditusuk dari belakang. Sehingga kesetiaan seringkali kemudian berbenturan dengan kepentingan pribadi. Kesetiaan menuntut seseorang untuk berkorban dan bisa saja kehilangan apa saja tanpa mendapatkan apapun. Nah, itu baru dalam hubungan kepada sesama. Nah, lalu bagaimana dalam hubungan dengan Tuhan? Itu pun sulit. Biasanya ada jurang yang amat lebar antara percaya kepada Tuhan dengan benar-benar menjalani kepercayaan itu meski harus berhadapan dengan berbagai persoalan, tantangan, rintangan, dan bahkan pergumulan. Nah, kesetiaanlah yang bisa menjadi jembatan atas jurang yang lebar itu. Tentu tidak mudah, tetapi mungkin.
Lihat saja dalam bacaan Alkitab kita pada saat ini. Apa yang dilakukan oleh penduduk Sodom dan Gomora adalah hal yang sangat mendukakan hati Tuhan, sehingga Tuhan hendak menjatuhi hukuman kepada mereka. Namun ketika Tuhan melihat hati Abraham yang tulus, yang hendak memohon kepada Tuhan untuk memberikan pengampunannya, maka Tuhan pun hendak memberitahukan kepada Abraham apa yang akan dia lakukan kepada penduduk tersebut. Dan kesetiaan itu juga boleh ditampilkan oleh Abraham sebelumnya, ketika Abraham mengakui bahkan taat dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan membawa seluruh keluarganya untuk taat kepada Allah. Semua yang Tuhan lakukan karena sungguh boleh mengingat bahwa Abraham sungguh setia lewat pemilihan yang Tuhan berikan. Bahkan kesetiaan itu boleh terus ditunjukkan oleh Abraham dengan mendengarkan apa yang menjadi perintah Tuhan. Nah, maka sahabat GPIB, kita melihat bahwa karakter kesetiaan ini adalah salah satu wujud dari iman orang percaya. Iman yang baik adalah iman yang setia kepada Tuhan dan menjadi pribadi yang dapat dipercaya oleh sesama. Sehingga untuk bisa memiliki karakter setia, maka orang percaya perlu belajar merendahkan diri dan bersedia dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Sebagai orang percaya, kita diingatkan untuk meyakini bahwa segala kehendak Tuhan itu tujuannya adalah baik untuk diri kita dan juga bagi dunia. Kesetiaan kepada Tuhan itulah kemudian kita nyatakan dengan menjadi sosok pribadi yang setia, melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Bagaimana caranya? Maka jadilah sahabat bagi semua orang. Secara khusus mereka yang tertindas, mereka yang mengalami ketidakadilan, mereka yang mengalami pelecehan, direndahkan, dikucilkan oleh kuasa-kuasa dunia. Maka jadilah orang-orang yang terus mengerjakan keadilan, kebenaran, dan cinta kasih Tuhan di tengah-tengah sesama. Peganglah terus hukum-hukum Tuhan di dalam segala situasi kehidupan kita. Menjadi orang yang hidup dalam prinsip kesetiaan memang penuh dengan tantangan. Terkadang harus berkorban banyak hal untuk tetap setia kepada Tuhan dan setia kepada sesama. Kita harus mampu mengendalikan ego, kita harus mampu berkorban, kita harus mampu memahami orang lain, bahkan kita harus rela merendahkan hati kita. Bukankah itu yang kita hadapi di dalam hubungan kita? Mulai dari hubungan kita sebagai suami istri, di dalam hubungan kita sebagai orang tua dan anak, di dalam hubungan kita bersama dengan rekan sekerja, di dalam hubungan pergaulan, juga hubungan di dalam masyarakat. Tetapi pembacaan Alkitab kita pada saat ini juga hendak menyampaikan janji Tuhan bagi mereka yang bertekun setia kepada Tuhan. Kesetiaan orang percaya tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan menjawab kesetiaan orang percaya dengan anugerah pengasihan Tuhan. Bahkan Tuhan sudah terlebih dahulu membuktikan bahwa berkat-berkat-Nya selalu hadir dan kita rasakan di sepanjang kehidupan kita. Bukankah juga di dalam Yesus Kristus telah dijamin keselamatan yang sejati bagi setiap orang percaya? Sudah diberikan secara penuh, tinggal bagaimana kita benar-benar mewujudkan iman kita akan anugerah keselamatan itu, yakni dengan menjadikan hidup kita sebagai kesaksian tentang pribadi yang setia berjalan bersama dengan Tuhan dan memberi diri untuk dipakai oleh Tuhan untuk mewujudkan damai sejahtera Tuhan di tengah-tengah kehidupan dunia. Amin. Sahabat GPIB, mari kita berdoa. Allah yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Ketika kami akan menutup malam yang boleh menjadi bagian dalam perjalanan kehidupan kami, firman-Mu boleh diperdengarkan bagi kami. Maka kiranya ya Tuhan, firman yang boleh mengajarkan kami untuk menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan, dan dalam kesetiaan yang ditunjukkan, kami boleh menerima berkat Tuhan lewat pertolongan, lewat kekuatan,
lewat berkat-berkat yang boleh kami alami dalam kehidupan kami. Terlebih di sepanjang hari ini, Tuhan boleh memberkati kami dalam segala aktivitas dan rutinitas kami, dalam segala karya pelayanan yang boleh kami kerjakan. Maka kiranya firman inilah yang akan terus menjadi suluh dalam kehidupan beriman kami, untuk kami tetap setia, untuk kami tetap menunjukkan ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami mau berdoa untuk kehidupan seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Kiranya Tuhan berkati dalam segala kehidupan yang boleh dijalani, dalam segala karya kehidupan yang juga boleh dikerjakan. Kiranya Tuhan boleh senantiasa menopang dan memberkati. Baik mereka yang saat ini boleh bergumul dalam berbagai pergumulan, baik mereka yang bersyukur atas segala sukacita iman yang boleh mereka alami, Tuhan senantiasa memberkati kehidupan mereka. Berkati juga majelis sinode yang juga boleh Tuhan pakai untuk boleh menopang seluruh jemaat-jemaat yang ada. Tuhan memberkati. Kiranya kasih Tuhan yang terus juga memperlengkapi mereka. Kehidupan bangsa dan negara kami, bangsa dan negara Indonesia, dalam segala kehidupan yang ada Tuhan berkati, secara khusus bencana alam yang boleh saat ini terjadi di tengah-tengah bangsa kami, dan pemulihan demi pemulihan boleh terjadi pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati baik mereka yang berada di Sumatera, Aceh, dan juga di Jawa. Maka ketika kami menutup malam ini Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu lah yang menutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh beristirahat dengan baik, dan esok hari kami boleh kembali diberikan kesempatan untuk menatap hari yang baru dan melakukan karya kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ini kami yang bersyukur kepadamu, ini kami Tuhan yang bermohon dan berpengharapan kepadamu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikian sahabat GPIB Night Call pada malam hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati kita. Salam. Sahabat GPIB, sebelum menutup tayangan ini, kami jemaat GPIB Immanuel Parepare Bajem Anugerah Pinrang hendak memohon bantuan doa dan dana kepada seluruh jemaat dalam proses pembangunan sarana dan prasarana dalam menunjang pelayanan peribadahan yang ada. Maka melalui video ini kami berharap mendapatkan topangan. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih. Demikianlah renungan Night Call GPIB hari ini. Tuhan memberkati kita semua senantiasa. Salam.